kita bahas diferensial parsial ya. Tempo hari kita sudah membahas diferensial. Malam ini kita bahas tentang diferensial parsial ya. Saya cek dulu ya, ada yang belum. Dulu kita bahas tentang diferensial atau turunan ya. Apa bedanya turunan parsial dengan turunan biasa? Turunan biasa itu beda di perubahnya ya, peubahnya atau variabelnya. Kalau diferensial biasa yang pernah dijelasin itu hanya satu variabel atau satu peubah. Sementara kalau parsial bisa lebih dari dua peubah. Istilahnya peubah ya, bukan peubah atau variabel, dua atau lebih variabel. Jadi jika diketahui suatu fungsi y sama dengan fx, maka turunannya adalah y aksen sama dengan f aksen x. Ya, berarti variabelnya satu variabel. Atau bisa ditulis dengan notasi Leibniz dy per dx. Ini adalah fungsi satu peubah. Jadi bukan diferensial parsial, tapi diferensial biasa. Sementara untuk turunan parsial, saya mau tanya dulu, di sini kan ada yang pernah matematik, ada sebentar. Ada Delia pernah dapat ini ya materinya? Belum pernah Pak, Delia kan memang nggak ngambil. Oh ngambil, oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi notasi turunan parsial itu peubahnya lebih dari satu ya. Contoh misalnya z, fungsi z sama dengan f dalam kurung x, y, berarti variabelnya adalah variabel x dan variabel y, dua variabel. Notasinya itu dengan do z per do x. Kalau dalam turunan biasa kan kita pakai dz ya, dz per dx, dy per dx. Yang terdahulu adalah dy per dx. Tetapi di dalam parsial itu notasinya berbeda, pembacaannya dibaca dengan do ya. Dibacanya do z per do x. Nah, do z per do x adalah turunan parsial dari z terhadap x. Jika fungsi itu memiliki variabel lebih dari satu atau dua variabel, maka ketika turunan itu turunan parsial dari z terhadap x, maka yang dianggap konstan adalah nilai y-nya. Begitu pula, begitu do z terhadap do y, turunan parsial dari z terhadap y, ya ditulisnya do z do y. Nah, maka yang dianggap konstan adalah variabel x atau nilai x-nya yang dianggap konstan. Ini disebut sebagai fungsi dua atau lebih peubah ya. Nah, ini yang contoh di sini adalah fungsi dua peubah. Kita lanjut, sumbernya saya ambil dari buku Kastrot yang tempo hari pernah saya kasih lihat ya. Kastrot bukunya yang ini. Ya. Dulu perasaan ada yang punya ini. Ya, tahu nih yang semester sekarang ada yang punya nggak? Ya, matematika untuk teknik ya. Banyak matematika untuk teknik bukunya. Bukan hanya Kastrot ya, bisa dari yang lain. Oh, mantau masuk. Nah, contoh di sini diferensial parsial atau turunan parsial dari suatu silinder. Volume V, suatu silinder berjari-jari R dengan ketinggian H dinyatakan oleh di mana volume itu sama dengan Pi kali R kuadrat kali H. Ini secara umum seperti ini.
di mana V tergantung kepada dua besaran, yaitu R dan H. Ya, tergantung kepada R dan H. Jadi di sini V sebagai fungsi dan R dan H sebagai variabel atau peubah. R dan H-nya sebagai variabel. V-nya itu adalah konstanta ya. V itu 22/7 ya, atau 3,22/7 itu 3,14 kalau desimal, 2 desimal ya. Nah, kemudian jika R nilainya tetap dan H nilainya ditambah, maka otomatis volumenya akan bertambah. Begitu sebaliknya ya. Kalau volume itu akan dipengaruhi oleh nilai R dan nilai H, karena R dan H sebagai variabel dari fungsi V ya, V sebagai fungsinya. Dalam hal ini kita dapat mencari koefisien diferensial V terhadap H, tetapi hanya jika R-nya konstan, yaitu dV per dH, R konstan, dan dituliskan do V per do H ya. Jadi ini dinotasikannya atau dituliskannya seperti ini ya, do V do H. Nah, kita diferensialkan, ini masih di sini tadi ya. Nah, do V do H disebut koefisien diferensial parsial V terhadap H dengan harga R konstan. Nanti kita lihat contoh ya. Do V do H disebut koefisien diferensial parsial ya. Di mana jadi kalau turunan V terhadap H maka R konstan, dan jika sebaliknya do V misalnya terhadap R maka hanya yang konstan ya. Pokoknya kalau dua variabel salah satunya harus konstan ya. Kalau tiga variabel gimana? Dua berarti satu sebagai, misalnya kalau volume itu misalnya ada nilai X, variabel X, Y, Z, kemudian V-nya ada, maka nilai X-nya sebagai variabel yang peubahnya, terus yang dua adalah konstan ya. Kita lihat ke berikutnya. Diferensial parsial tadi, volume sama dengan pi R kuadrat H. Untuk memperoleh do V do H, kita diferensiasikan persamaan tersebut di atas terhadap H dengan menganggap selain V dan H adalah konstan. Jadi do V per do H-nya pi R kuadrat kali 1 ya. R kuadrat kali 1 disebut di atas. Bentar. Ya, P R kuadrat hanya 1 berarti VR kuadrat. Sedangkan untuk memperoleh do V do R, kita diferensialkan persamaan terhadap R dengan menganggap A konstan. Seperti saya bilang, tergantung didiferensiasikan terhadap apa, maka di sini do V-nya didiferensiasikan terhadap R, maka yang konstan adalah nilai H-nya ya. Maka do V do R sama dengan V 2RH. H-nya konstan berarti H-nya tetap. Turunan R kuadrat itu adalah, ingat diferensiasi biasa, jika X pangkat N kemudian N pangkat 2, kalau N-nya pangkat 2 maka kalau X berarti 2X sama dengan 2X ya. Maksud saya tulis di sini. Ingat, untuk sekedar mengingatkan turunan. Jadi mana tadi? Sorry. Jadi ketika Y sama dengan, kalau Y sama dengan X kuadrat, atau di sini R kuadrat ya, maka Y aksennya, Y aksen sama dengan 2X. 2-nya dikurang 1 di sini ya. Kalau rumusnya X pangkat N. Jadi kan N-nya ke depan,
N, X, di sini N dikurang 1, N-nya di sini 2, berarti 2 kurang 1, jadi sama dengan, ini hanya mengingatkan ya, ini 2X. Tapi kalau ada konstanta di depannya, maka tinggal dikalikan 2 kali 2, 4X, N-nya dikurang 1. Ya. Bagaimana kalau pangkat 3? 3 kurang 1. Bagaimana kalau 4? 4 kurang 1, dan seterusnya. Ada yang mau ditanya sampai situ? Masih ingat ya, diferensial ya? Semester 4 pasti ingat lah. Ya. Berulang-ulang diferensial ya. Oke. Nah, jadi do V do R-nya V2RH, 2V RH ya. 2R-nya dari mana? Dari di sini. R kuadrat itu adalah 2R dikali hanya konstan, maka 2RH ya. Dalam pernyataan Pi, volume sama dengan Pi R kuadrat H, maka volume atau V dinyatakan sebagai fungsi dari dua variabel R dan H. Karenanya kita punya dua koefisien diferensial parsial, yaitu satu terhadap R dan satu lagi terhadap H. Sampai situ jelas? Ada yang mau tanya? Halo? Jelas, Pak. Ya. Halawa yang ya, hapus dulu ini ya. Ke slide berikutnya. Barusan udah ya. Contoh. Tinjauan luas permukaan selimut silinder. Nah, ini contoh ya. Di sini luas sama dengan 2 pi E kali R kali H ya. Luas selimut. Luas selimut itu ini ya. Luas selimut. A adalah fungsi dari R dan H, sama aja tadi volume ya. Volume fungsi dari R dan H. Sehingga kita dapat mencari do A, do R, dan do A dan do H. Ya, jadi A terhadap R dan A terhadap A diferensiasinya. Untuk memperoleh do A, do R, kita diferensiasikan fungsi A terhadap R dengan menganggap semua simbol yang lain konstan. Ya, jadi yang dianggap konstan di sini adalah A ya. Karena do A terhadap do R. Turunan dari R adalah 1, maka hasilnya do A per do R sama dengan 2pi ya, 2pi kali H ya. Pi kali H. Karena ini kan R-nya 1 nggak ditulis lagi ya. 1 kali 2 pi H, dan do A per do H itu 2 pi R. 2 pi R. Untuk memperoleh do A do H, kita diferensiasi fungsi terhadap H dengan menganggap semua simbol sama pada prinsipnya ya. Sama. Nah, pembahasan tidak terbatas hanya pada besaran silinder. Hal ini berlaku untuk sembarang fungsi dengan dua variabel bebas. Misal sebagai contoh. Jika diketahui Z sama dengan X kuadrat Y pangkat 3, maka do Z do X. Jadi, turunan Z terhadap X, diferensiasinya terhadap X, maka nilai Y pangkat 3-nya konstan, tidak berubah. Yang berubah adalah yang diturunkan, yang didiferensiasi adalah X kuadrat. X kuadrat, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Karena 2 dikurang 1, 2X pangkat 1 kan berarti 2X. Kali Y pangkat 3. Bagaimana sekarang kalau diferensiasi Z terhadap Y? Maka yang diturunkan adalah Y-nya, ya. Y-nya.
nilai X kuadratnya tetap. Nilai X kuadrat tetap. Y diturunkan berarti 3Y kuadrat kali X kuadrat. 3X kuadrat Y kuadrat. Ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Nggak ada, Paham? Pak. Nah, ya. Paham. Oke, sekarang ini ketika Z sama dengan sin XY. Maka do Z do X-nya do Z do X. Nah, yang konstan adalah Y. Ya, Y-nya konstan, maka sin merubah menjadi cos. Cuman dalam bentuk geometri, ini X-nya tidak dipisahkan ya, tetap sebagai X-Y ya. Jadi sin tinggal merubah menjadi cos, karena turunan sin itu adalah cos. Kalau cos, min sin ya. Jadi di sininya XY. Ya, yang tidak berubah ini nilainya yang pindah ke depan ini jadi jadi konstantanya adalah Y. Begitu pula do Z do Y, maka X-nya tetap, sin ini berubah menjadi cos, cosnya adalah cos XY. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Nomor 3 ini kita ingat teorema pembagian ya. Teorema pembagian, jadi pembilang dan penyebut dimisalkan dengan U dan V. Ini harus ingat rumus U per V. U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Itu rumusnya ya. Saya tulis di sini ya. Masih ingat ya rumusnya ya? Halo? Masih ingat nggak? Pada dia. Ya, ingat nggak? Elius? Masih, Pak. Pemisalan, Pak. Masih. Masih ya? Oke. Ya. Masih ingat? Sedikit lupa, Pak. Tulis aja, Pak. Biar saya catat lagi, Pak. Oke. Delia masih ingat ya? Separuh-separuh, Pak. Oke. Tadi yang baru hadir itu Dadang kali ya? Siap. Ya, Pak. Nyaut. Lagi di jalan, Pak. Ya. Banyak proyek jalan mulu. Halo, Pak. Apa-apa, alhamdulillah bagus itu, banyak proyek. Amin. Penting nilai bagus lah. Jadi U per V itu saya tuliskan lagi ya rumusnya. Proyek jadi kemana-mana nanti. Saya tulis di sini. U per V. Ini ya. Ini. Per V. Jadi kalau Y misalnya sama dengan U per V, ini misal ya. Maka aksennya sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Itu yang harus diingat. Ya. Tinggal U aksen yang mana? U aksen adalah X tambah Y, maka aksennya adalah berapa? Ini kan U, X tambah Y itu U. Kalau U aksen, gimana? Diturunkan, 1 ditambah, kalau terhadap Z terhadap apa? Jadi, 1. Maka lihat ininya. X tambah Y, jadi 1 kali X kurang Y. Ya. Nanti koreksi ya kalau ada salah ya. Z-nya. Kemudian X tambah Y itu adalah U. Kan ini V nih. 1 kali X kurang Y. Ya. U aksennya adalah 1. U aksennya ini. U aksennya ini. X tambah Y. Diferensiasinya itu sama dengan 1 ya. Saya balikkan dulu. Supaya nggak sebentar.
Ini diingat rumusnya, jadi berlaku sampai kapanpun ya, ketika ada bentuk pembagian seperti ini, maka berlakulah teorema pembagi ini ya. Teorema pembagi U kali P, maka U aksen P, U aksennya adalah ini 1 kali P, ini P ya, ini P X kurang Y. Maka jadi di sini X kurang Y. Kemudian U ini X tambah Y, P-nya adalah ini 1 ya. Kuadratnya tinggal X kurang Y dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi setelah ini dikalikan, maka min 2Y. Nanti dikoreksi di rumah ya. Betul nggak ini hasil saya ini ya. Jadi ini dikalikan. Ini kan kali 1 gampang ya. Jadi tinggal dirubah, dikurang ini, kurang ini, tinggal plus kali minus. Saya ada tamu sebentar, saya jawab dulu, nggak enak ya. Teriak-teriak dari luar. Bentar. Halo, saya lanjutkan. Jadi hasilnya adalah min 2Y per X kurang Y kuadrat. Kita lihat lanjutannya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi do Z do Y-nya ini, do Z do X-nya ini. Nah, ya. Kemudian selanjutnya adalah notasi subscript. Ya, notasi subscript seperti ini notasinya. Do X, nah ini disebut notasi subscript seperti ini ya. Ini saya kasih contoh di sini. Ini saya hapus dulu yang ininya ya. Saya hapus dulu. Biar enak ya. Udah ingat itu ya, rumus itu ya. Kalau ada pembagian U per V, maka U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Itu gampang ingat lah. Sekali ingat pasti ingat terus itu. Tapi kalau nggak pernah diingat, ya nggak ingat. Ya. Nah, notasi subscript ini Z FC ini do Z do X-nya Fx dari variabel X, Y, X, Y, maka do F do X, ditulisnya do F do X ya, do F do X, dz dy, do z do, nah saya aja salah bacanya, do z do y sama dengan fy xy, maka jadi dilihat fx ini, nah maka ini jadi do x. Kalau ininya fy, maka ini menjadi do y. Ini yang disebut notasi subscript. Contoh, f dalam kurung x, y sama dengan fungsinya x kuadrat kurang 2x pangkat 3 ditambah 3y. Maka pertanyaannya berapa fx? Ya, fx berarti do f do x ya. Kalau fy do f do y ya. Jawabannya seperti ini ya. Tadi kembali ke persamaannya tadi x y kuadrat 2x pangkat 3 tambah 3y. Kemudian x-nya 1, ini kan menunjukkan bahwa nilai x-nya 1, nilai y-nya 2 ya. Maka penyelesaiannya seperti ini ya. Nanti lihat lagi di rumah. Ini nilai xy-nya, maka y kuadrat 6x kuadrat.
kemudian fx-nya berarti y-nya diganti dengan 2, kemudian di sini 6, x-nya diganti dengan 1, maka hasilnya bentuknya konstanta ya, in 2. Ya. Bagaimana kalau untuk fy ya sama aja pada prinsipnya, nanti xy-nya diganti, maka fy-nya sama dengan 7. Ya. Nah, ini ada turunan orde tinggi. Orde tinggi kalau di diferensial itu ada turunan tingkat tinggi ya, orde tinggi, tingkat tinggi sama aja ya. Nah, ini turunan fungsi pertamanya seperti ini, diturunkan pertama seperti ini, turunan keduanya, orde keduanya seperti ini ya, notasinya seperti ini. Oke, contoh. Diketahui U sama dengan X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat. Penyelesaiannya adalah DU DX. Ya, DU DX. Maka X-nya diturunkan ini 2X. X ini adalah jadi 1, berarti jadi Y. DU DX. Ya, DU DX. Kemudian DU dy x kuadrat x, x-nya jadi x, y kuadratnya jadi 2. Lihat lagi di sini, ini ya, contoh dari sini, dari yang mana tadi? Sorry, notasi subscript ya. Pelajari lagi notasi subscript dengan contohnya ini ya. Notasi. Nah, untuk selanjutnya latihannya dikerjakan dikumpulkan lewat email ya. Halo? Ya Pak, siap. Ya. Tinggal panjang-panjang ini kan kalau buat saya jadi pertama ya. Lihat lagi tentang nanti masih bahasanya sekitar kisaran diferensial ya. Kisaran diferensial. Ah, nanti kalau nggak paham boleh tanya. Halo ya? Halo ya? Iya, Pak. Oke, saya rasa cukup ya. Itu jadi tugas tolong diselesaikan cuma 5 ini. Kemarin gampang ya. Selesaiin itu ya. Selesaiin UTS ya. Pasti lulus lah. Nah, ini selesaikan lewat email. Terus nanti yang ngumpulkan lewat email bikin absen juga ya. Jadi biar saya bisa ngecek, oh sini udah kirim, sini udah kirim, dan ini udah kirim. Untuk memudahkan saya ngecek. Atau jadiin satu email aja Pak. Oh boleh begitu juga ya. Oke ya. Batas pengumpulannya kapan, Pak? Pengumpulannya batasnya kalau bisa ya dalam 1 minggu ke depan sudah terkumpul ya. Oke. Baik. Oke Pak. Lama-lama keburu ada tugas lain lagi malah jadi seolah-olah banyak tugasnya ya. Hari ini terdaftar 23 yang ikut Zoom ya. Oke ya, saya ucapkan terima kasih, selamat malam buat semua ya. Selamat malam. Udah, terima kasih.